Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Nanah Diwulansari dengan NIM 2411011022. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja pada makalah saya yang membahas tentang rendahnya pemantauan pertumbuhan pada bayi usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama ada 1000 hari pertama kehidupan atau sebagai jendela emas yang merupakan periode kritis di mana 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari usia 0 sampai 12 bulan hingga 12 sampai 24 bulan atau sampai 2 tahun. Stunting sendiri merupakan gagal tumbuh fisik dan kognitif yang disebabkan oleh gizi buruk kronis yang bersifat permanen jika tidak dicegah. Deteksi dini pada usia 0 sampai 12 bulan melalui penimbangan berat badan adalah garis pertahanan pertama dan paling krusial. Pada kasus tersebut terdapat data surveillance yang terdiri dari 120 bayi yang berusia 0 sampai 12 bulan sebagai sasaran. Lalu yang kedua, hanya 56% yang ditimbang rutin setiap bulan. Dan yang ketiga, ada hanya 49% buku KIA yang terisi dengan lengkap. Dan yang keempat, ada 15% bayi yang mengalami berat badan tidak naik. Lalu ada beberapa penyebab sesuai dengan data surveillance yang menyebabkan adanya kegagalan deteksi dini pada pemantauan pertumbuhan. Yang pertama-tama dimulai dari 42% kader belum terlatih. Hal ini akan sangat berdampak pada pengukuran antropometri yang tidak akurat dan nihilnya edukasi. Hal tersebut menyebabkan adanya 63% ibu yang tidak paham grafik. Sehingga ibu tidak mampu memantau resiko malnutrisi secara mandiri. Selain itu, terdapat hanya 51% buku KIA tidak lengkap sehingga data pertumbuhan hilang dan memutus rantai surveillance. Lalu pada masyarakat terdapat paradigma yang salah. Masyarakat mengira bahwa posyandu hanyalah tempat pusat imunisasi. Padahal paradigma seharusnya yang harus diterapkan pada masyarakat yaitu posyandu merupakan pusat surveillance tumbuh kembang. Hal tersebut menyebabkan orang tua hanya datang saat jadwal vaksinasi saja, sehingga pemantauan bulanan tidak dilaksanakan atau diabaikan. Sebaliknya, jika paradigma masyarakat diubah menjadi yang lebih benar atau paradigma masyarakat itu menganggap bahwa posyandu itu adalah pusat surveillance tumbuh kembang, maka intervensi gizi wajib dilakukan setiap bulan dan dapat memantau tren grafik KMS dengan tepat. Lalu bagaimana sih solusi untuk mengatasi hal tersebut? Yaitu bisa dengan tidak ada pelayanan imunisasi sebelum bayi ditimbang. Jadi dilakukan penimbangan bayi dulu baru dilakukan imunisasi serta pengecekan buku KIA agar terisi penuh untuk menilai kepatuhan gizi. Lalu selanjutnya ada program yang sesuai dengan kasus yang saya dapat, yaitu Gema Literasi KIA atau kepanjangannya Gerakan Bersama Literasi Buku KIA dan Penguatan Kader. Nah, Gema Literasi KIA sendiri itu terdapat 3, yaitu pertama dimulai dari penguatan kapasitas seperti dapat mencetak 100% kadar melek antropometri atau nilai antropometri yang diukur itu harus tepat dan akurat. Yang kedua yaitu dengan edukasi proaktif, yaitu mengubah ibu dari pengamat pasif menjadi pemantau aktif grafik KMS yang tidak hanya menggantungkan pada ibu kader saja tetapi juga ikut andil dalam pemantauan grafik KMS anak. Yang ketiga ada surveillance agresif, yaitu pendampingan intensif bagi bayi dengan indikator berat badan tidak naik. Nah, setelah kita melakukan program Gema Literasi KIA, terdapat target-target yang bisa dicapai atau yang bisa menjadi tujuan dari program ini. Yang pertama dimulai dari kondisi saat ini, yaitu misalnya cakupan penimbangan yang awalnya 56% bisa meningkat menjadi 85% setelah
diberikan program Gema Literasi KIA. Setelah itu yang kedua yaitu kelengkapan pengisian KIA 49% itu bisa naik hingga 100%, dan untuk literasi ibu dari 37% yang itu bisa minimal 80% naik, karena literasi ini sangat dibutuhkan ibu untuk pemantauan deteksi awal anak. Selain itu, kadar terlatih yang awalnya jumlahnya 58% bisa meningkat hingga 100%, serta bayi yang memiliki resiko stunting atau BB yang tidak naik itu tidak terpantau bisa menjadi 100% didampingi kunjungan rumah. Selanjutnya ada ekosistem intervensi berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini bisa dilakukan oleh kader dan bidan langsung yang mendampingi 15% bayi yang memiliki risiko tinggi setelah posyandu selesai, atau bayi yang memiliki berat badan tidak naik. Karena bayi yang berat badannya tidak naik itu memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya stunting. Setelah itu ada pelatihan refreshing kader. Nah, pelatihan ini tuh bisa dilakukan selama 1 bulan, yang melatih kader mengukur dan mengisi KIA dengan benar dan sesuai. Setelah itu ada kelas literasi KIA, di mana kader mengedukasi grafik pertumbuhan kepada ibu di setiap sesi posyandu agar ibu juga ikut paham dan ikut andil dalam pemantauan pertumbuhan anak. Yang terakhir ada integrasi layanan, yaitu dia itu mencakup implementasi SOP rutin seperti timbang sebelum imunisasi. Lalu, kebijakan-kebijakan apa yang bisa diterapkan pada puskesmas dan tenaga kesehatan? Yang pertama, kalau di tingkat puskesmas atau petugas gizi, kita itu wajib menyelenggarakan pelatihan teknis antropometri rutin bagi kader posyandu. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakakuratan pengukuran. Lalu, kalau untuk bidan desa atau perawat, itu tuh bisa menerapkan prosedur baku seperti wajib timbang dan isi KIA sebelum pemberian imunisasi. Dan untuk surveillance gizi itu bisa melakukan swabbing dan kunjungan rumah spesifik untuk 15% bayi dengan indikator gagal tumbuh. Nah, itu tadi merupakan kebijakan puskesmas dan tenaga kesehatan yang mungkin bisa diimplementasikan untuk mencegah atau menghambat kasus rendahnya pemantauan pertumbuhan bayi. Lalu untuk kebijakan yang bisa diimplementasikan oleh pemerintahan desa bisa seperti indikator kinerja utama yang menjadikan frekuensi penimbangan sebagai indikator keberhasilan kesehatan desa. Lalu bisa juga dengan optimalisasi dana desa seperti pengalokasian dana atau anggaran untuk alat antropometri standar dan intensif kader. Selain itu ada mobilisasi KPM atau memastikan kader pembangunan manusia memantau konvergensi layanan gizi 1000 HPK di setiap rumah tangga. Selain kebijakan tersebut, ada juga kolaborasi yang perlu dilakukan, yaitu kolaborasi lintas sektor dan sistem reward. Kolaborasi lintas sektor itu seperti kolaborasi antara PKK dan reward sosial, yaitu dengan bekerja sama dengan PKK untuk memberikan reward sosial kepada ibu-ibu yang memiliki catatan penimbangan 100% lengkap dalam buku KIA selama 1 tahun penuh. Tujuannya yaitu untuk membangun motivasi intrinsik kehadiran. Setelah itu ada sektor swasta atau CSR, yaitu misalnya di kawasan industri, dana tanggung jawab sosial perusahaan CSR ini dapat diarahkan khusus untuk penyediaan pemberian makanan tambahan atau PMT lokal berprotein hewani bagi bayi dengan berat badan yang tidak naik. Jadi, stunting itu 100% dapat dicegah jika terdeteksi tepat waktu, yaitu pada kurun usia 0-12 bulan. Dengan melalui program intervensi ini, yaitu program Gema Literasi KIA, kita dapat mengembalikan fungsi sejati posyandu, yaitu bukan hanya sekedar klinik vaksinasi sesaat, tetapi pusat perlindungan komprehensif bagi masa depan 1000 hari pertama kehidupan anak Indonesia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.